Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maizana Zaki Nazarina dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan Pancasila. Langsung saja, yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme dari segi etimologi berasal dari dua kata, kapital atau modal, dan isme, paham atau cara pandang. Kapitalisme sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu caput, yang berarti kepala. Selanjutnya, kata isme mengandung makna paham, sedangkan ideologi adalah cara pandang atau cara hidup yang diterima oleh kelompok luas masyarakat. Sehingga kapitalisme adalah modal dan isme itu paham. Jadi, kapitalisme adalah paham berdasarkan modal atau pemilik modal. Cirinya, kebebasan memiliki harta secara perorangan, hak milik perorangan merupakan elemen penting kapitalisme. Persaingan bebas, kebebasan penuh, campur tangan pemerintah minimum, dan mementingkan diri sendiri. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis yaitu para pendukung sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis yaitu persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi. Sistem tersebut mengakibatkan sifat moral dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak membentuk nilai moral yang luhur di kalangan para ahli, penafsiran yang salah, ide-ide yang kecil dan tidak bermoral. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk perlawanan terhadap perekonomian kapitalis yang dituding tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi. Cirinya, mengatur semua sumber daya produksi dan pihak perorangan atau swasta tidak mempunyai hak resmi serta kebebasan dalam memiliki sumber daya yang ada. Dalam sistem perekonomian ini, pemerintah merupakan salah satu pihak yang berkuasa dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan terkait perekonomian. Jumlah produksi mengalami penurunan karena itu semua berkaitan dengan kemampuan produksi dan juga kebutuhan pasar. Yang selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi sosialis yaitu pemerintahan mengendalikan seluruh kegiatan perekonomian agar pengawasan atau pengendaliannya lebih mudah. Masyarakat umum tidak memiliki kesadaran ekonomi yang kuat. Pemerintah dengan mudah memanipulasi harga pasar barang dan jasa. Kelemahannya memiliki kemampuan melemahkan dan mematikan inisiatif serta kreativitas individu menjadi praktik monopoli yang merugikan masyarakat umum. Tidak ada kebebasan di kalangan masyarakat untuk memiliki sumber-sumber daya yang ada. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Cirinya, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan dari pemerintah. Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah. Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi campuran mengadopsi dan menggabungkan dua sistem yang berbeda. Dalam sistem ekonomi campuran, perusahaan diberi kebebasan namun dibatasi dengan prinsip kepentingan umum juga harus dipikirkan. Kelemahannya, beban pemerintah berat daripada beban swasta. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Yang terakhir ada sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah konsep sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun prinsip sistem ekonomi Pancasila yang terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 2002 terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, sistem perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan secara komprehensif. Pemerintahan menguasai beberapa sektor produksi yang penting bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai sistem ini diatur dalam undang-undang. Adapun tujuan sistem ekonomi Pancasila, kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi karena adanya kegiatan ekonomi saat berbisnis, stabilitas ekonomi melalui beragam peluang kerja, motivasi atau dorongan untuk bekerja dan berpartisipasi dalam segala kegiatan perekonomian masyarakat, proses produksi, konsumsi, dan investasi berjalan efisien dan terkoordinasi dengan baik, termasuk merespon perubahan metode produksi pada pola pemerintahan masyarakat. Kelebihannya,
Perekonomian bersifat gotong royong berdasarkan asas keterhubungan, tanah, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Warga negara mempunyai hak untuk memilih pekerjaan yang mereka inginkan, hak bekerja, dan hak untuk menjalankan kehidupan yang layak. Lalu ada kelemahannya, yaitu merupakan sistem free fact liberalis yang mendorong penindasan terhadap rakyat dan bangsa lain. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan yang merugikan masyarakat. Yang terakhir, pemerintah sebuah sistem etatisme sangat otoriter dan mereka menekankan energi dan kreativitas unit ekonomi di luar sektor negara. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.